Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bihadzal hudur munasabatin diniyatin ala wa hiya dzikra al-Isra wal Mi'raj. اللهم أدم صلواتك وسلامك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد من أسري وأعرج فصار هو صاحب الإسراء والمعراج وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا وقدوتنا في سائر الطاعات والعبادات التي هي مصدر الإسراء والمعراج ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا رحمن وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, yang kami ta'zimi para habaib, yang kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, dan tidak lupa kepada seluruh pengurus NU Ranting Sido Kumpul dan segenap para panitia penyelenggara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para jemaah sekalian, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terus terang ini undangan saya yang paling jauh karena Istiqlal. Inilah sepatu paling jauh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, momen semacam ini merupakan momen yang paling utama dan paling berharga dalam kehidupan kita. Walaupun Dzikra Isra wal Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan hal tiap tahun koyok-koyok wajib diadakan, apalagi dari kalangan Nahdlatul Ulama, koyok hukumi fardhu ain, karena memang berdasar dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. May yu'azzim, siapa saja yang memiliki hati untuk mengagungkan. Disinggung oleh Ustaz Buya Muhammad tentang masalah hati. Yu'azzim sya'airallah, siapa saja yang hatinya mengagungkan syiar-syiar Islam. Nuzul Quran syiar, Isra Mi'raj syiar, pemalih ini Maulid syiar, apa malih? Muharram syiar, kaatah sama. Dan ini subhanallah dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama.
kita sampai saat ini kita tidak keluar dari jejak-jejak yang telah dijalani oleh leluhur-leluhur kita. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk para pengikut yang setia, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kumpul bersama sehingga masuk bersama-sama dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'azzim sya'airallah. Apa hasilnya kalau ada orang hatinya mengagungkan syiar-syiar Islam? Fa innaha min taqwal qulub. Hasilnya hatinya orang tersebut, sanubarinya orang tersebut, gelbunya orang tersebut akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelezatan untuk bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehadiran kita saat ini, walaupun cuaca hujan, tapi sudah terang kita ini. Jadi tausiahnya sampai jam 12. Maka ini tujuannya tidak ada lain kecuali yang diisyaratkan oleh tadi Ustaz Buya tadi. Fa innaha min taqwal qulub, untuk menaruh dan mengikat serta mengokohkan dalam hati kita ini, jangan sampai orang itu lepas untuk mengagungkan syiar-syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Quran juga disebutkan kedudukan dan keutamaan para anbiya, para mursalin sebagai sumber lambangnya syiar Islam. Allah berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa' ba'dahum ala ba'd. Allah memiliki nabi dan rasul, dan Allah pula yang telah meninggikan dan mengutamakan satu demi satu sesuai dengan derajatnya masing-masing. 124.000 nabi dan rasul. Pinten para rawuh? 124.000. Ini atas izin Allah. Allah memuliakan tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Kalau bahasane niku memang wis bejo-beji, napa? Wis bejone. Jadi tidak dengan ibadah, tidak dengan ilmu, langsung to the point. Apa nih to the point? Coba ya bahasa Inggris namanya. Kun fayakun. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikehendaki oleh Allah menjadi seorang nabi. Nikmat wahbi, pemberian langsung dari Allah, murni langsung dari Allah, tanpa ada sebab, tanpa ada ikhtiar. Ada kalanya nikmat itu dua, ada nikmat namanya wahbi, ada nikmat namanya kasbi. Kalau wahbi tadi tanpa ikhtiar, tanpa diusahakan, Allah Ta'ala beri. Tapi kalau nikmat kasbi, kita harus ikhtiar. Ingin kopi gratis, mlebu majelis kopi napa? Nah niki napa? Kasbi. Nek kata kok kantuk, niku naminipun kasbi. Bungkusan jenengan. Kedoakan mudah-mudahan para donatur rezekinya lancar. Nah niki kasbi niki. Nek sampean gak mlebu gak entuk. Niki kasbi. Tapi kalau untuk masalah derajat para nabi, para rasul, niki wahbi. Pemberian murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan mereka menjadi para nabi dan para rasul. Dari 124 diambil intisari 313. Siapa mereka? Para rasul. Jumlahnya berapa? 313. Dari 313 dikasih filter oleh Allah, dikasih intisari oleh Allah menjadi 25 yang wajib kita ketahui mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 diambil
diambil lagi, difilter lagi, diintisai lagi sesuai dengan ibadahnya, sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan ketakwaannya, menjadi 5 yang dikenal dengan istilah apa istilah ini? Ulul azmi. Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 Nabi Rasul yang paling mulia ini diambil 1, diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki para malaikat. Para malaikat yang tidak punya nafsu, yang tidak pernah maksiat, yang hidupnya selalu ibadah dan taat saja, gak diberi oleh Allah. Dan Bani Adam, mulai dari Nabi Rasulnya, walinya, kutubnya, solehnya, takwanya, alimnya, gak dikasih kesempatan oleh Allah. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan mukjizat dengan jasadnya yang utuh, nembus ke langit yang pertama, ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah keistimewaan yang harus kita kenang, keistimewaan yang harus melekat dalam i'tikad, khususnya Nahdlatul Ulama, yang harus berada dalam hati kita dan sanubari kita, akal kita. Momentum semacam ini jangan sampai dilupakan, dengan tujuan agar hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kuat, selalu abadi, dunia barzah sampai kelak nanti di akhirat. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu mukjizat yang belum pernah diberikan oleh siapapun. Jasad yang di dalamnya ada daging, darah dan tulang beserta pakaian beliau dan sandal beliau, nembus langit 7 lapis. Sampeyan sekarang coba nembus atap iki, mulak loro Pak. Tok jarak antara bumi sampai langit yang pertama itu perjalanan kurang lebih 500 am, 500 tahun. Terus kemudian dari langit yang pertama sampai langit yang kedua, sampai yang ke-7, sampai Sidratul Muntaha, itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi nggak ngambil 1 malam. Bahkan ada yang mengatakan perjalanan Isra dan Mi'raj cuma 2 jam. Bahkan ada yang mengatakan lebih kurang daripada 2 jam. Ini adalah mukjizat. Ini adalah karunia khusus yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai umatnya yakin bila selama ini kita punya pedoman itu mboten kaleng-kaleng. Mboten napa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah kita, kuduah kita niki mboten sekedar punya titel profesor, mboten. Titelnya pernah munggah ning langit lho. Apakah ada titel atau pangkat atau derajat melebihi daripada kedudukan para nabi? Tidak ada. Bahkan wali kutub pun itu kalau dengan nabi bagaikan seperti khadim. Wali dan wali kutub itu dengan nabi belum rasul itu bagaikan seperti kiai dengan khadimnya. Tidak bisa ditandingi derajatnya para nabi dan para rasul, apalagi rasul yang di dalamnya terdapat mukjizat-mukjizat, kelebihan-kelebihan yang menunjukkan kualitasnya nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami hikmah-hikmah yang terserat dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, cuma saya akan mengambil 3 poin
secara singkat, gak usah tuh ini kurangan mungkin ngundang malih. Pertama, Kanjeng Nabi niku mboten piyambakan. Kanjeng Nabi mulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, naik langit niku dibarengi kalian rencang naminipun malaikat Jibril. Kan mestinya Allah Ta'ala bisa seketika itu langsung naik tanpa pakai kekancang, tanpa pakai buruk, tanpa pakai perjalanan. Tak mungkin bisa langsung seketika. Tapi apa hikmahnya? Kanjeng Nabi ditemani oleh malaikat Jibril, karena menurut alam zahir itu Jibril luwih dahulu daripada Nabi Muhammad. Dari alam zahir loh, okay? Alam apa? Bukan alam roh. Alam zahir niku malaikat lebih dahulu daripada Bani Adam, dan yang paling lama dari sekian malaikat adalah malaikat Jibril, dijadikan sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW. Zahirnya diaturi untuk menunjukkan dan ngajari dari segi nopo zahir supaya tidak salah. Kita hidup di dunia, maaf, butuh arahan. Kenapa ngoculuk di nabi ning sampean? Kita mau sholat, butuh arahan. Kita mau baca Quran seperti tadi yang disampaikan oleh qori kita, Masya Allah. Kita butuh arahan, butuh pelajaran, butuh ustadz, butuh kiai, butuh ulama, butuh para habaib, butuh para masyayikh. Kenapa? Karena ilmu memang diambil melalui yang namanya sanad. Apa itu sanad? Talaki, mengambil bermuajahah. Bukan masalah ilmu pembahasannya, tapi mengenai masalah sanad, rantai rinantai. Kalau masalah ilmu, jenengan di kamar buka Google, Syekh Google radhiyallahu anhu, pinter sampean. Mau buka fadilah apa, mau ceramah ya, besok pagi nggak usah belajar, buka Google. Apalagi sekarang di WA itu ada AI, apa? Betul, AI apa AI? Hah, niku jenengan ketek kabeh metu, sak namanya jenengan metu, Pak. Kalau masalah ilmu di mana-mana ilmu, bahkan syaitan pun alim, pinter, tapi tersesat. Kenapa? Karena tidak ada ustadz yang mengarahkan. Man la syekh fa syaikhuhu syaitan. Kalau orang di dunia ini gak gelem ngaji, gak gelem belajar, gak gelem kumpul-kumpul hadir pengajian, khawatir syekhnya sinten? Syaitan. Man la syekh fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, berarti gurunya syaitan. Berarti kata santri-santrinya setan nih Pak. Pinter-pinter, alim-alim, tapi mau nyuki kiai, meledek dzurriyyah Kanjeng Nabi. Apakah itu yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita? Mboten. Lu kenapa kau mengajarkan? Gurune napa? Jenengan sing jawab mboten kula. Kalau dari kecil dididik, dari muda dididik sampai sekarang derek poro kiai mengikuti majelis taklim, diajarkan bagaimana husnudzon dengan orang, diajarkan bagaimana kita untuk berprasangka baik dengan siapapun. Tadi disampaikan untuk membersihkan hati, karena hati ini tempat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inti di dalam Isra itu kan intinya kan sholat. Apa itu sholat? Bukan gerakan niku yang kita, bukan niku. Kalau niku sholat menurut fikih. Apa itu sholat menurut fikih? Aqwal, ucapan, af'al, gerakan. Muftatahatun diawali bitakbir dengan takbir, muhtatamatun dipungkasi bisalami dengan salam. Wong kafir bisa. Anak kecil sampai kasih hadiah coklat, insya Allah bisa sholat. Ini gerakan bisa ditiru.
mulai Fatihahnya sampai salamnya gampang, mudah. Tapi inti atau hakikat atau faedah daripada salat diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat ngadep kiblat, pakaian bersih, fasih, bahasanya luar biasa, Fatihah, assalamualaikum, nyelaku tonggo. Mudah-mudahan orangnya gak teko. Terus salat model apa ini? Hah? Mbak bojo ini murang-muring terus. Kita sing pojok nih. Ambek bojo meneng gremengi terus. Baik sing laki-laki atau perempuan, matanya melotot kalau lihat wanita. Wanita nopo nih? Lu mana katanya salat Allahu Akbar, Assalamualaikum? Mana hakikatnya? Padahal kita dilatih di dalam sholat itu tentang lesan, ucapan, dan dilatih di dalam sholat itu tentang gerakan. Nggak boleh gerak, nggak boleh ngomong yang kotor. Jangankan yang kotor, ngomong apik mawon di dalam sholat batal sholatnya. Kita ambil intisari dari Isra dan Mi'raj ini untuk menerapkan hakikat daripada sholat. Inna sholata tanha anil fahsya. Untuk mendapatkan hakikat sholat nggak bisa kita sendirian. Buka-buka kita nggak bisa duduk dengan para ulama, hadiro masjid, lihat ulama nek sholat yo nopo, kiai sholat yo nopo, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian terus seperti halnya kalian melihat aku sholat. Kanjeng Nabi pun kapundhut. Yang tahu tentang sholat Kanjeng Nabi adalah para sahabat. Tapi kita bisa insya Allah praktek mulai dari A sampai Z kalau kita gelem kumpul kali para nek pengen kumpul kali para ulama, ati-ati lesan. Luhumul ulama masmumah, darah dagingnya ulama niku wonten racuni. Naudzubillah. Kita kembali, ini hikmah pertama kenapa Kanjeng Nabi direncangi kalian malaikat Jibril, karena ilmu zahirnya malaikat Jibril sebagai petunjuk jalan dari kota Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Oleh sebab itu, ayo melalui Isra dan Mi'raj ini, mari kita kembangkan kembali, kita teliti kembali, kita selidiki kembali, kita petani kembali setiap sholat. Dari sholat kita, gerakan kita, rukuk kita, sujud kita, usahakan seperti sholat yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ngaturi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, berhenti sejenak. Ini adalah tempat, di dalamnya ada kuburan Nabi Musa. Tempat di mana Nabi Musa mengambil yang namanya kitab Taurat. Kitab apa? Taurat. Diaturi menggaliin sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Apa ada orang yang paling alim melebihi malaikat Jibril? Enggak ada. Apa ada orang yang lebih alim dari kalangan manusia melebihi Kanjeng Nabi? Boten wonten. Berarti yang diajarkan syariat, bukan bid'ah. Napa, Pak? Niki syariat, niki tuntunan, bukan sekedar dongeng. Diaturi ziarah tenggene makamnya Nabi Musa sebelum sowan tenggene Sidratul Muntaha. Ziarah ma'athir ad-diniyah, mengabadikan, ngrekso njogo tilas tilas orang-orang yang soleh.
mengenal orang-orang yang soleh, mengingat jerih payahnya orang-orang yang soleh. Maaf, siapa Nabi Musa, siapa Kanjeng Nabi? Maaf, walaupun sama-sama Rasul nggak sebanding, tapi Nabi Musa lebih dahulu hidup di dunia, lebih pertama, cara umur dohirnya lebih tua daripada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diaturi tata krama, diaturi adab, diajarkan bagaimana menghormati orang yang terlebih dahulu. Di antara di Indonesia ini ada kirim tumo, ada yasinan, ada tahlilan, ada kirim Fatihah, ada macam-macam, tenggene ono macam-macam. Bahkan walimah macam-macam, walimatul hamal ono, walimatu babaran ono, walimatu hamal ono sing 3 dino, 4 dino, 5 dino. Niku sae. Tujuane sae. Innamal a'malu binniyat. Lho nggih, macam-macam. Niku napa dasare mriki? Kanjeng Nabi saderenge Isra, saderenge naik ke Sidratul Muntaha, kenapa tidak langsung kalian malaikat Jibril, bentar ya Rasulullah, ini loh orang penting ini kuburannya orang penting. Di sini adalah tempat di mana Nabi Musa mengambil kitab. Sholli rak'ataini hauna fa inna fihi kubur Musa. Kata Rasulullah, "Lau kuntum ma'i la ra'aitumuhu fa innahu yusalli fi kubri." Hei umat, kalau kalian saat itu dengan aku melok-melok Isra, tak duduhno tuh Musa lagi sholat di dalam kubur. Loh, bukan sekedar kuburannya, ditunjukkan bener-bener ini adalah kuburan Nabi Musa. Sampai Kanjeng Nabi lihat bahwa Nabi Musa niku sholat di dalam kubur. Kurang jelas apa niki? Bahwa ziarah aulia adalah program Nahdlatul Ulama yang harus dilestarikan. Selain kita ngambil barokah, kita juga perlu bertawassul kepada Allah atas kemuliaan daripada sahibul makbarah. Borobudur diziarahi, makam Habib Bakar ditinggalkan. Saya mawon, silahkan mau ziarah sinten mawon, tapi jangan ditinggalkan iki karang Gresik niki. Para aulia banyak sekali. Masya Allah, ziarah daerah-daerah. Ditanya, Habib Bakar mana kuburannya? Nggak tahu, mana ajib. Ente dari Gresik nggak tahu. Mbah Maulana Malik Ibrahim, kelihatannya namanya asing tuh. Ente dari Gresik. Lihat itu dari luar, kadang-kadang dari kota Arab, Yaman itu ke Gresik. Apa tujuannya? Ziarah. Bahkan kalau saya kedatangan sana, di tangan guru Abdul Rauf, tuliskan ke saya nama-nama wali di Gresik. Karena saya bukan Gresik, akhirnya ya terbatas, Pak. Yang saya sebutkan gitu, Mbah Sunan Giri, Mbah Maulana Malik Ibrahim, Habib Bakar, pintu nih, betul paham Bu? Sebabnya dereng, sebabnya bukan orang. Nah makanya NU ini yang mengabadikan. Saya nyatet 300 diwa niku Habib, niku kurang panjang Bib, kalau perlu sampai subuh Bib. Saya niku, enggak, niku namanya syukur, terima kasih. Enggak, terima kasih. Menyebutkan nama fulan, nama fulan, nama fulan. Sebutkan semuanya. Apa itu? Lam yashkurillah, malam yashkurin nas. Jangan kau anggap dirimu syukur kepada Allah kalau belum syukur, bisa syukur kepada orang yang menyebabkan Anda tahu kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedikit cerita mungkin pernah saya bawakan di sebagian majelis taklim kami di Alia. Ada satu kuburan mujarrab. Artinya mujarrab, setiap yang ziarah mesti berhasil. Kan biasanya ngoten. Maaf, kalau kuburan-kuburan aulia ini kalau seandainya nggak ada faedahnya, kenapa penuh parau? Kalau nggak ada hasilnya ditinggalkan. Enggak. Loh, bayangkan nih. 24 jam rame loh parau. Kalau seandainya nggak ada hasil, ditinggalkan dari awal sampai sekarang. Subhanallah.
terus bergilir gonta-ganti dari pagi siang sore 24 jam makmur. Berarti ada nopo hasilnya, ada nopo faedahnya. Ini ada satu kuburan masyhur di kalangan orang, sopo sing pengin hajat kabul datang ziarah. Masya Allah, bertahun-tahun full. Akhirnya datang satu orang karena dengar bahwa kuburan itu masyhur. Akhirnya datang, anjing, kok mereka datang ya? Dia datang ke daerahnya. Daerah itu lalu kemudian lihat kuburannya karena dia tahu kuburannya. Tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa sampean di sini kuburan? Oh iya, ini makam keramat, mustajab, setiap doa hajat dikabulkan oleh Allah. Kata orangnya, kamu tahu dalamnya isinya apa? Masalah dalamnya kami nggak tahu, yang penting husnudzon. Kata orangnya, di dalamnya ada keledai mati, aku sing ngubur. Nanti ngali dengan kitab-kitabnya orang salaf, husnudzon niku mujarrab. Husnudzon prasangka sing sae niku mujarrab. Karena orang yang datang itu husnudzone gede, harapannya gede, pokoknya bismillah, wali kekasih Allah, nggak taunya makam nopo keledai. Subhanallah, ini husnudzon. Husnudzon Allah Ta'ala tidak akan pernah mengabaikan dan napa niku istilahnya itu menyanyiakan. Bagaimana jika Anda husnudzon setiap acara semacam ini? Husnudzon ketika sholat jamaah, husnudzon ketika tilawatul Quran, husnudzon ketika puasa, husnudzon ketika datang bulan Rajab penuh istighfar, husnudzon ketika ziarah aulia yang jelas-jelas walinya, sudah otomatis akan mendapatkan anugerah dan apa yang menjadi keinginan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melanggengkan dan melestarikan daripada ma'athir diniyah, tinggalan-tinggalan yang berkaitan tentang agama, merupakan syariat yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, 2 menit kali 5 sama dengan 10. Kalau pas nih sampai jam ini, sampai jam 10 kurang 5 menit. Oke. Yang ketiga yang paling penting, inti daripada Isra Mi'raj adalah pengambilan sholat 5 waktu. Ini di zaman dahulu belum ada, terus terang belum ada. Kalau sholat sudah ada, tapi kalau 5 waktu ini baru ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dahulu per nabi untuk umatnya satu fardu. Jadi nggak ada dari kalangan Nabi Rasul terlebih dahulu mengerjakan 5 waktu, tidak ada. Mulai ada semenjak datangnya Kanjeng Nabi dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan dengan adanya sholat sehari semalam berapa? 5 waktu. Kenapa? Alasannya kata lo sebagai tunggal mawon soalnya dalu. Karena umur kulo kali panjenengan iki ora kok kita jenengan wedi to ora dawa. Saya kalau pada tanglet ibu sing pengen 200 tahun angkat tangan, wis langsung sing pengen umur 200 tahun angkat tangan. Mulai njaluk ya Allah panjangkan umur. Sampai berapa sampean? 200 tahun koyo nopo bentuke? Ya notok pinten iki. Kalau Kanjeng Nabi ngaturin 60 sampai 7. Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in, umure umatku antara 60 sampai 7. Harus menerima. Beda dengan umat-umat terlebih dahulu. 300 itu masih bayi kalau masih muda. 300 zaman sekarang 300 gak metu komah. Kenapa? Gak di batur.
dewean 200. Tidak ada. Lah, dengan adanya waktu yang sangat singkat ini, maaf ribuan maaf, dengan keadaan masa yang begitu dahsyat perubahan, niki maksiat di mana-mana. Nggih, ada nopo sampeyan nggih. Unggul mawon nggih kok ora. Lah nggih, ketoke ngaji mulai-mulai ndelok abang ijo, waduh ilang neh. Kita sadar. Lah nggih, wong memang didelok ketok. Kita sadar. HP, ya Allah, pengen delok ceramah sing metu hal yang lain. Kita sadar. Tapi barokah Isra Mi'raj niki lho, kita yakin selepas sholat fardu dosa kita habis. Amin Allahumma. Loh, niki kita harus sadar. Ini adalah keutamaan bagi kita. Mathalus shalawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin hal yabqa min daranihi syai'. Perumpamaan sholat 5 waktu kata Rasul diserupakan seperti sungai yang deras airnya yang berada di depan pintu rumah kalian. Kalian mandi 5 kali. Kalau tanglet, kira-kira masih ada bau tuh Pak? Masih ada kotoran. Ono wong adus ping 5 sampai nyeben ben. Saya kira bersih. Ini baru gambaran orang yang mandi di air. Bagaimana kalau gambaran bagi orang yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu, dari fardu ke fardu, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, jangan sekedar sholat 5 waktu, kita usahakan sholat kerjakan dengan berjamaah walaupun tiap hari. Walaupun bintang, usahakan, apalagi yang dekat dengan musola atau masjid, jangan kerjakan sholat jamaah di rumah walaupun nilainya sama-sama 27, sama. Kalau jamaah memang sama di mana saja, kalau jamaah 27. Tapi ketika Anda di masjid ada nilai-nilai ganda, tambahan-tambahan ganjaran yang tidak dimiliki ketika orang sholat jamaah di dalam rumah. Apa nilai ganda? 1. Langkah-langkah panjenengan dari rumah menuju ke musola. Setiap langkah dosa kita diampuni. Langkah kedua derajat kita naik. Jadi untung nih omahe adoh. Apalagi sing ngakali model mbulet sih muter dulu. Enggak. Setiap langkah demi langkah, kalau kita tujuannya untuk kebaikan masjid, selain itu mengundang kesehatan kita, juga kita mendapatkan ganjaran dan pahala. Setiap langkah dari langkah kita jamaah ke masjid ada nilainya. Ini belum nilai jamaah, belum. Tapi kalau seandainya ada orang sholat di rumah muter neng emper, gak entuk opo-opo. Kenapa? Karena jalannya bukan ke arah masjid. Pertama, tolong dikondisikan. Yang kedua, kalau Anda istiqamah sholatnya di masjid musola, Anda tiap fardu mendapatkan 3 doa dari malaikat. Dan 3 doa ini tidak ada di rumah. Yang pertama, Allahumma ghfirlah, ampuni dosanya. Yang kedua, Allahumma arhamhu, rahmati dia. Yang ketiga, Allahumma tuba alaih, terimalah tobatnya. Setiap kali jamaah, kalau Anda di masjid, dari malaikat mendapatkan 3 doa. Dan malaikat itu siapa? Di atas para aulia, para solehin. Jikalau para wali doanya dikejabai oleh Allah, bagaimana para malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan NU Ranting Sido Kumpul secara khusus dan NU dimanapun berada, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, direksa oleh Allah, diabadikan oleh Allah, dan insya Allah kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama NU secara khusus, dan keberkahan para kiai, para asatidz, para habaib, dan setiap orang yang hadir dengan niat yang tulus. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.